Bisa juga ini sengaja dikapitalisasi supaya menjadi perhatian publik, lalu dari situ baru masuk. Oke. Bisa juga begitu. Ya, itu tergantung strategi masing-masing tim pemenangan mereka. Jadi nanti sosok wapres itu akan sangat berpengaruh pada pemenangan. Biasanya juga kesukaan di internal partai yang mengusung wah ini cocoknya bagus ini, kita maunya ini, itu ada juga faktor itu. Lalu faktor calon presidennya, misalnya kayak PDIP, misalnya deal kalau ini jadi presiden saya dapat menteri berapa, di mana dan sebagainya, maksudnya untuk berjuang itu dapat di mana gitu. Betul. Nah pasti itu menjadi pertimbangan partai-partai. Kalau ngomongin soal politik nih pasti dinamikanya nggak akan ada habis-habisnya. Yang tentu dinanti tidak hanya oleh saya tapi teman-teman netizen ini pasti nunggu ini. Sebenarnya siapa sih bakal calon wakil presiden yang akan dipilih oleh para baca pres yang sudah diusung oleh sejumlah partai politik masing-masing. Ini kenapa akhirnya hingga saat ini belum juga nih partai politik ataupun baca presnya ngumumin siapa sih sebenarnya sosok yang mendampingi untuk Pilpres 2024. Ini yang akan kita bahas bersama di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Episode kali ini saya tidak sendiri tentunya, tapi sebelum saya menyapa narasumber saya sapa dulu teman-teman yang ada di mana saja. Apa kabar teman-teman netizen? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nenek Ama di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Semoga apa yang kita bahas hari ini tuntas dan juga bisa memberikan edukasi, terutama buat teman-teman netizen yang ya lagi kepo-kepo sama dinamika politik saat ini. Saya perkenalkan narasumber saya Bang Abdul Qadir Karding, politisi PKB sekaligus anggota DPR Komisi 7. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Yasir, ya. Ini kalau panggilan akrab saya Kanda gini kan. Bang Karding nih sudah ini periode kedua berarti ya? Ketiga di DPR. Wow, 15 tahun men. 15 tahun di DPR. 14. Iya, oke ya benar-benar. 14 2024 baru 15 ya. 14 tahun di dunia politik. Sebelumnya di DPRD. DPRD 2 periode. 2 periode. Provinsi ya. Wah, seumuran teman-teman netizen nih ya. 24 gitu kan, umur 24, 23 tahun. Berarti memang sudah sangat paham begitu ya dinamika politik yang terjadi setiap era gitu kan. 3 periode di DPR pasti tahu ya. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Makanya nih Kanda saya undang ke sini untuk ngebahas nih. Kalau kita lihat dinamika politik sekarang kan nampaknya berbeda ya dengan periode-periode sebelumnya. Capres, cawapres langsung begitu. Kalau tahun ini nih kayaknya capres terus menuju cawapres ini tuh kayaknya lama banget gitu. Kanda melihatnya seperti apa? Bang Karding melihatnya seperti apa nih? Jadi memang kalau periode sebelumnya itu mengerucutnya calon presiden itu lebih awal ya, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ada Pak Gatot. Kalau ini memang pemanasannya lebih awal. Jadi yang periode ini tuh Nasdem terutama lebih awal mengusung Pak Anies. Betul. Dan lalu diikuti oleh PDIP dan yang lain kita masih nunggu, ya kan? Termasuk Gerindra ya? Termasuk Gerindra. Belum secara deklarasi ya mereka? Gerindra belum resmi berdeklarasi. Kalau Nasdem sudah resmi. Tapi bahwa Gerindra sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden, itu sudah. Memang resminya itu nanti setelah ini, nanti setelah pendaftaran di KPU. Tapi sudah mulai panas, hangat, dinamis. Sudah mulai menarik lah. Iya, nah ini Kanda melihatnya atau Bang Karding melihatnya kenapa akhirnya bacawa pres ini kayaknya alot banget gitu? Jadi memang menentukan, karena ini kompetisinya agak lumayan sengit. Belum tentu dikatakan berimbang, tapi sengit. Artinya kalau lihat survei-survei itu kan antara Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies itu kan terus itu kan.
dari semua lembaga survei. Itu artinya bahwa cawapres atau bacawapres itu akan memegang peranan penting di dalam memenangkan nanti calon-calon yang akan datang. Terlepas kita bisa prediksi mungkin tiga-tiga ini kan kemungkinan tidak jauh dari tiga capres itulah. Capres ini, ya. Jadi nanti sosok wapres itu akan sangat berpengaruh pada pemenangan. Pengaruhnya itu Presiden. akan seperti apa kalau Bang Karding melihatnya? Pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar. Mungkin dari sisi misalnya ya, kalau mungkin Jawa Tengah itu kan dikuasai oleh Pak Ganjar, contoh ya. Kalau basis pemilih tahun lalu Pak Prabowo di Jawa Barat dan sebagian. Tapi kan dulu ada PKS di Jawa Barat dan di Sumatera itu. Nah sekarang kan ada Pak Anies juga. Nah jadi artinya apa? Artinya representasi daerah, tokoh daerah, popularitas tokoh, dan kemungkinan elektabilitasnya itu sangat berpengaruh. Karena ini berimbang, hampir berimbang, maka ini sangat menentukan. Misalnya kan sekarang ini ada beberapa calon Cawapres ya. cawapres. Ada Mas Erik, Betul, Erick Thohir. ya, ada Pak Mahfud, ada Mbak Hovifah, ada Ridwan Kamil, dari Golkar. ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Itu kan apa namanya? Ada dari unsur-unsur kiai, ya, yang disebut-sebut misalnya Prof Nasaruddin waktu itu ya, dan lain sebagainya. Itu kan apa ya? Itu kan punya kelebihan, punya potensi masing-masing. Mungkin asumsinya kalau ngambil Mbak Hovifah di Jawa Timur dan Nahdien akan akan terbawa suaranya. terbawa. Begitu pula kalau ngambil Ridwan Kamil misalnya Jawa Barat itu bisa teratasi. Misalnya ngambil Mas Erik. Mas Erik ini karena cukup punya banyak panggung sehingga dan ada banyak apa namanya progres kinerja yang cukup dipublikasi selama ini, PSSI, BUMN itu juga lalu apa namanya menjadi daya tarik sendiri, termasuk Pak Sandi. Pak Sandi sebagai mantan cawapres, calon ya cawapres. Betul. Dan juga sekarang jadi menteri yang cukup apa namanya mampu misalnya berselancar di era milenial ini ya. Jadi semua punya Pak Mahfud misalnya lagi top dengan gebrakan-gebrakan penegakan hukumnya dan sebagainya. Benar. Ini jadi semua punya peluang masing-masing. Peluang masing-masing. Kalau Bang Karding melihatnya semua punya peluang masing-masing ini semua di level yang sama atau ada yang lebih mendominasi begitu? Kayak aku kurang tahu nih, maksudnya dari Bang Karding lihatnya sendiri calon-calon cawapres ini semua punya kemampuan yang sama, potensi yang sama sehingga sulit memilih atau memang ada yang menonjol begitu. Ya, ini kan tadi yang kita sebut belum semuanya. Masih ada Pak Erlangga. Oh iya betul. Ketua partai loh. Benar, ketua partai. Ada Pak Muhaimin, ketua partai. Ketua partai juga. Ada siapa lagi? Ada yang suka muncul itu. AHY juga. AHY, ketua partai juga. Nah, jadi masing-masing mereka punya punya potensi. Nah, nanti itu sangat tergantung kepada calon presidennya atau partai yang mengusung calon presiden itu. Pasti mereka hitung. Jadi dua faktor itu ya, calon presiden sama partai yang mengusung. Iya, pasti mereka hitung. Nah, hitung-hitungannya itu kayak gimana tuh? Survei dong, pasti survei. Nah, ini menarik nih, pasti teman-teman netizen ini juga mereka ini kan setidaknya kepo gitu. Kira-kira otak-atik hitung-hitungan partai politik dan juga capres itu tuh dalam penentuan bacawa presnya tuh kayak gimana? Mungkin Bang Karim bisa kasih informasi atau sedikit edukasi buat biasanya kita. Biasanya pertama surveinya. Surveinya kayak apa? Popularitas, potensi elektabilitas. Misalnya juga apa namanya, kalau dia dicalonkan dan pasangkan dengan misalnya si A ini,
kira-kira naik terus apa tidak, apa mandek, gitu, itu disurvei. Lalu yang kedua, biasanya juga kesukaan di internal partai yang mengusung. Apa itu? Oh, ini cocoknya bagus ini, kita maunya ini. Itu ada juga faktor itu. Lalu faktor calon presidennya. Misalnya kayak PDIP. PDIP kan akhirnya mencalonkan Pak Ganjar. Berarti kan tidak mungkin tanpa keterlibatan Pak Ganjar dalam menentukan itu. Begitu pula dengan Pak Prabowo. Tidak mungkin partai menentukan sendiri, Pak Prabowo udah ditinggal, itu tidak mungkin. Begitu pula satunya lagi siapa? Pak Anies. Tidak mungkin Nasdem tidak dilibatkan. Nah, jadi tetapi juga ada dinamikanya kan. Ada ketua-ketua partai juga yang pengen nyalonkan atau dicalonkan oleh kader-kader mereka. Nah, itu nanti saya lihat balik lagi ke pertimbangan politik. Tapi yang menentukan biasanya itu ya calon presidennya itu, partainya, dan surveinya. Kalau melihat dinamika saat ini kan kalau kita melihatnya secara awam begitu, secara dari perspektif luar begitu, bukan dari politisi, itu kenapa akhirnya alot banget ya? Kok lama gitu? Ya, ini mereka sama-sama saling nunggu apa gimana? Sebenarnya gitu? Tidak alot, kan memang belum waktunya. Oh begitu? Iya dong, nggak alot aja, cuma memang kita ini rasa ingin tahunya tinggi ya, segera pengen diputuskan, kan gitu kan. Mungkin alasan kenapa ingin diputuskan lebih cepat itu agar kampanyenya lebih butuh waktu lama, lebih punya spare waktu yang cukup lama. Kampanye kan butuh waktu kan. Betul. Jadi kalau saya sama Yasir misalnya kan sudah menentukan sejak awal, gitu. Nah, udah kita udah bisa ngomong, pilih ini itu, Yasir, Karding, gitu, misalnya. Kalau enggak kan masih ramai. Atau mungkin bisa juga ini sengaja dikapitalisasi supaya menjadi perhatian publik, lalu dari situ baru masuk. Bisa juga begitu. Ya, itu tergantung strategi masing-masing tim pemenangan mereka. Strategi masing-masingnya. Kalau dari PKB sendiri, Kanda bagaimana strateginya? PKB saya kira akan menunggu hasil kesepakatan antara Gerindra dengan PKB. Entah seperti apa nanti, kita lihat saja. Nah, walaupun saya menduga begini ya, ini dugaan saya saja. Faktor Pak Jokowi tidak dihitung dalam konteks penentuan presiden maupun calon wakilnya ya. Karena apa? Kepuasan terhadap Pak Jokowi ini hari ini itu 82% ke atas kan? Iya, betul. Itu artinya siapapun terutama untuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang jelas-jelas dianggap dalam tanda petik itu di bawah naungan Jokowi gitu, tanda kutip ya, karena mereka adalah menteri-menterinya Jokowi dan gubernur Pak Jokowi, maka itu saya kira mereka sangat ditentukan oleh faktor Pak Jokowi. Mereka akan nunggu juga diskusi sama Pak Jokowi. Termasuk Prabowo-nya juga? Iya pasti. Karena ini 82% kepuasan, artinya dia bisa narik cukup besar pemilih. Benar banget ini. Jadi kayak efek Jokowi ini yang juga akhirnya ditunggu oleh masing-masing capres, tidak hanya dari PDIP ya. Iya. Prabowo juga menunggu itu ya. Saya kira iya. PDIP maupun Pak Prabowo. Sekarang itu kan lagi klaim itu kan. Saya didukung Pak Jokowi, ini didukung Pak Jokowi. Apalagi yang terbaru akan ada pertemuan tuh antara PKB dan juga PDIP ya. Itu sinyalnya seperti apa itu? Ya, kalau di masa-masa belum pendaftaran begini memang kemungkinan untuk berdiskusi dengan semua pihak akan terbuka lebar ya. Iya, masih terbuka, dan penjajakan juga pasti terus berlangsung. Kalau kita ingat zaman Pak Jokowi sebelumnya ini 2019 kemarin itu kan penentuan Kiai Ma'ruf Amin itu kan di hari terakhir. Betul, itu tuh sangat itu sebelumnya muncul nama-nama lain begitu kan. Bahkan ada yang sudah menggunakan kemeja putih saat itu gitu. Dia. Tapi ternyata jadi kan Indonesia ini menarik lah kalau soal begitu.
Menurut saya diikuti saja, ikuti perkembangannya. Yang penting itu diikuti, jangan sampai tidak mengikuti perkembangan politik. Bener banget gitu kan. Apalagi yang terbaru itu kan PKB mau ketemu gini kan, silaturahmi begitu dengan PDIP gitu. Tapi dari Gerindranya sendiri, dari PKB-nya sendiri kalau kita lihat itu masih dengan keputusan mengusung Caimin ya? Iya dong, iya dong, ketua umum kok. Jadi Caimin ini kan ketua umum dan beliau ini bukan relatif ya, pengalamannya cukup panjang di mana? Di dunia aktivis, di Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Selain juga beliau ini adalah punya nasab atau garis keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama gitu, Mbak Bisri. Jadi dan pengalamannya cukup panjang di dunia politik maupun aktivisme, menurut saya memang wajar-wajar saja kalau orang PKB mendorong Pak Muhaimin menjadi salah satu kandidat. Meskipun nanti ke depannya kita belum tahu ya dinamika politiknya akan seperti apa. Kita tidak tahu. Betul. Kalau kejadiannya kayak Ma'ruf gimana? Benar. Tiba-tiba si A. Tiba-tiba betul. Ini akhirnya yang membuat kita harus terus mengupdate ya bagaimana dinamika politik yang ada ya. Karena kan momentum seperti ini momentum untuk belajar politik, terutama untuk teman-teman milenial ya. Jadi kan penting mengetahui perkembangan supaya suara yang nanti akan kita berikan di pileg maupun di pilpres itu ada maknanya. Nah, jadi teman-teman yang kena bonus demografi ini kan milenial ya. Betul. Jadi harus ada pengetahuan yang cukup banyak soal perkembangan politik agar suara-suara yang Anda berikan nanti pada saat pileg maupun pilpres itu tidak muspro, tidak mubazir. Tahu bahwa saya memberikan suara ini karena saya memang ingin ini, Indonesia pengen begini dan kalau dipimpin ini. Itu dia. Yang menarik, itu yang jangan sampai teman-teman netizen ini, teman-teman akhirnya apatis terhadap politik begitu kan. Apalagi kalau kita lihat dinamikanya sekarang itu kan sangat cair begitu kan. Kayak PDIP kemarin ketemu sama Demokrat gitu kan, wacana itu ngumpul, wacana itu mencuat. Sekarang Gerindra yang komunikasi politiknya juga sedang jalan gitu. PKB yang juga akan berkomunikasi, yang kayak sekjen-sekjennya sempat ketemu ya. Nah tinggal ketum-ketum partainya nih yang belum ketemu. Ini apakah ini bisa dibaca ataupun bisa diprediksi bahwa tidak menutup kemungkinan partai-partai yang awalnya mereka mengusung masing-masing kandidat ini akhirnya mereka punya satu kesepakatan politik bersama nanti ke depannya? Ya sangat mungkin, politik nggak bisa diukur. Ya tergantung kesepakatan dan penyamaan persepsi di antara mereka. Bisa saja berubah. Bisa saja yang awalnya tidak niat bareng jadi bareng dan sebagainya. Itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan nanti akan berujung begini. Mereka kan partai-partai ini semua punya lembaga survei juga. Mereka punya hitungan sendiri juga soal siapa yang kemungkinan punya potensi menang. Mereka juga ada misalnya deal-deal, kalau ini jadi presiden saya dapat menteri berapa, di mana dan sebagainya. Maksudnya untuk berjuang itu dapat di mana gitu kan. Nah pasti itu menjadi pertimbangan-pertimbangan partai-partai. Dan tentu saja pertimbangan-pertimbangan itu bermuara pada pasti semuanya pengen menang ya kan ya. Iya dong. Semua pengen menang. Masa pengen mendukung atau mengusung satu kandidat tapi kalah begitu kan? Nggak mungkin itu. Sehingga memang penjajakan yang dilihat ini akhirnya masih terus dilakukan ya? Harus dilakukan. Tidak boleh malah, menurut saya tidak boleh sepanjang belum ada kesepakatan resmi, tidak boleh diam aja di Nah itu yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Sebenarnya kita sebagai anak awam nih, teman-teman netizen juga akhirnya melihatnya seperti apa sih? Gimana sih kalau orang awam kan melihatnya, ini PDIP gimana sih? Kemarin Puan ketemu Anies ngobrol gitu kan. Terus itu padahal mereka jelas-jelas berseberangan. Terus ini PKB yang sudah pengen bareng sama Gerindra, Caimin dan Prabowo, ini PKB-nya pengen silaturahmi gitu sama PDIP gitu. Kita harus melihatnya tuh seperti apa pertemuan-pertemuan seperti ini. Kan kalau kita
secara awam kan ngelihatnya kayak gimana sih itu kan kalian nggak akrab, nggak barengan gitu kok, tapi masih ketemu-ketemuan aja begitu. Kan yang pertama mereka bukan musuhan. Oh, itu yang harus digarisbawahi ya. Benar. Mereka kan nggak pernah bermusuhan. Kalau zaman dulu orang banting-banting meja, setelah itu juga ketemu dengan baik. Jadi prinsip di politik itu kita tetap harus berteman walaupun beda. Nah, oleh karena itu belum ada istilahnya, belum ada ketentuan tentang pastinya. Pastinya itu nanti setelah KPU. Betul, pas daftar begini kan. Maka saya kira wajar aja namanya politik membangun komunikasi dengan atau saling membangun komunikasi antar sesama. Berarti adalah hal yang wajar ya. Wajar. Kita anak muda yang lihat ataupun netizen yang lihat nggak usah baper duluan begitu. Makanya nggak usah misalnya baper seperti, oh ini kok begini ini. Enggak, kan memang belum ada ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa kalau ini sudah ketemu dari awal lalu mendukung. Harus ini sudah, enggak kan? Ya paling antar mereka itu mungkin mereka sebut etika. Ya, tetapi ketentuan hukumnya belum ada. Sampai nanti di KPU itu baru betul-betul pasti. Jadi anggap aja nih momentum belajar lah. Silaturahmi itu hal yang biasa ya. Iya, termasuk yang kita lagi tunggu nih ya, silaturahmi antara ketum PDIP dan juga ketum PKB ya. Itu adalah hal yang biasa silaturahmi aja. Ya. Biasa, dan menurut saya wajib dilakukan semua partai. Ya? Justru harus dilakukan supaya cair juga. Kalau tidak terjadi, kalau nanti pemilunya seakan-akan tiba-tiba keras gitu, dengan komunikasi yang intens sejak awal, walaupun beda pandangan juga akan sangat bagus kan. Artinya tidak akan potensi untuk ada kekerasan, dinamika politik yang tajam, yang kuat itu bisa diatasi. Ini yang ingin saya perdalam lagi tadi, biar tidak keras begitu. Apakah ini jadi salah satu tujuan bersama juga nih, masing-masing ketum partai akhirnya bertemu dengan ya memang perbedaan politik yang mereka lakukan. Enggak, mereka ketemu ini ya penjajakan, saling menjajaki. Ya. Karena memang belum janur kuning belum melengkung, ya kan? Jadi mereka saling menjajaki. Kalau saya ikut sampean, peluangnya menang nggak? Kalau kita menang, kami dapat kompensasi apa dari perjuangan kita, ya toh? Kan pasti begitu itulah. Di politik itu hal-hal begitu memang dibahas kan. Jadi menurut saya no problem. No problem ya. Iya. Untuk bagaimana akhirnya silaturahmi dan juga dinamika politik itu. Nah, yang terbaru itu kalau kita lihat itu Gerindra yang mengungkapkan bahwa bacawa pres dari Prabowo Subianto itu ada di tangan Caimin gitu. Ini berarti memang semuanya itu nanti akan didiskusikan bersama begitu antara kedua. Ya, mungkin itu cara Gerindra untuk mengikat Caimin. Iya kan? Artinya dikasih ruang. Kalau toh misalnya Pak Muhaimin tidak dicalonkan oleh Gerindra, harus lewat Pak Muhaimin. Menyetujui ataupun merekomendasikan siapa? Iya, merekomendasikan begitu? Itu mungkin. Tapi ini analisis ya. Tapi kan pasti kader-kader PKB pengennya Pak Muhaimin. Betul. Itu yang harus digarisbawahi ya. Pasti. Kan beda ya kalau yang jadi capres ketua umum sama diusung oleh ketua umum itu pasti beda. Betul. Jadi daya geraknya pemilih juga pasti beda. Ini juga berlaku seperti partai-partai lain ya, seperti kayak Golkar begitu kan? Iya. Kalau kita misalnya lihat kan, ya, Golkar mengusung yang bukan kader. Ya pasti beda kalau yang diusung adalah Pak Erlangga misalnya, pasti beda. Nah, ini pun juga berlaku di PKB ya? Iya, masa ketua umumnya maju gak didukung gitu. Betul. Nah, berlaku semua partai. Berlaku semua Pak. Ini yang juga bisa jadi pemahaman kita bersama teman-teman netizen nih. Kemudian sambil menunggu dinamika-dinamika yang terjadi, bacawa pres yang belum ditentukan, kemudian ini silaturahminya kemana-mana gitu. Yang harus kita lakukan sebagai netizen itu apa? Biar nggak terlalu baper gitu sama politik. Ya anggap saja ini laboratorium pembelajaran politik untuk kita. Jadi kan namanya netizen boleh aja usul, boleh aja mengkritik, nggak apa-apa. Dari hasil usul, kritik atau opini-opini itu akan lahir ide-ide baru kan. Kesepakatan-kesepakatan baru, ya toh? Atau ada etika yang harus terkoreksi, ya silakan aja.
Tapi jangan lu dipatok harus ini ya, nggak bisa. Ya jadi nggak boleh langsung baper duluan. Tidak usah. Bisa jadi nanti tiba-tiba Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo gimana itu dong? itu sempat mencuat loh Gimana teman-teman dong? netizen kemarin sempat ramai Ramai, itu kan? tapi ya kita juga nggak tahu ya itu bisa jadi apa enggak Iya. gitu ya. Wah itu, nah itu yang harus kita pahami, jangan Iya. sampai kita mendukung satu sosok tapi membenci sosok-sosok yang lain. Jangan sampai itu terjadi. Toh Ya. mereka juga pasti dicalonkan oleh banyak pihak, mungkin orang-orang hebat lah. Oke. Orang-orang terpilih di komunitas masing-masing kan. Pastilah. Iya, apalagi pandangan dari Bang Kardin yang sudah 14 tahun begitu di dinamika politik ini tentu saja udah tahu lah pola ataupun prediksinya itu akan seperti apa. Terakhir Bang Kardin, apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman netizen sebagai seorang, bisa saya katakan politisi senior ya, 24 tahun di dunia perpolitikan tanah air ini, sehingga benar-benar orang-orang yang baru melihat dinamika politik yang terjadi ini akhirnya bisa ikut into ke dalamnya, jangan sampai apatis begitu. Ya, yang pertama bahwa mau belajar, karena suara yang kita berikan pada pemilu itu, baik pilpres maupun pileg itu sangat berharga bagi masa depan kita sendiri sebagai warga bangsa, masa depan negara juga. Karena kalau salah memilih anggota DPR atau anggota DPRD dan presiden itu akan itu akan berakibat fatal bagi bangsa ini. Nah, jadi menurut saya harus kepo lah, teman-teman ini harus kepo. Apalagi sekarang kan literatur cukup tersedia di medsos dan sebagainya. Nah, jadi itu satu. Penting itu, suara Anda itu sangat penting. Makanya jangan mau ditukar dengan uang 100.000, 10.000. Jangan sampai. NPWP itu nomor piro, ani piro ya. Oke. Nomor berapa, berani berapa. Berani berapa jadi, gitu, benar. Itu satu. Jadi harus. Tapi juga partai politik dan stakeholder dan juga KPU harus terus termasuk pers, termasuk podcast, itu harus menggelorakan pendidikan politik, informasi politik. Jangan sampai apatisme itu muncul, itu tidak baik. Itu tidak baik bagi sistem politik kita ke depan, masa depan politik kita dan kepemimpinan politik kita. Baik. Oleh karena itulah kami mengundang Bang Karding untuk kesini untuk memberikan sedikit pemahaman dan juga edukasi lah buat teman-teman netizen terkait dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Terima kasih Bang Abdul Qadir Karding, politisi PKB, anggota Komisi 7 DPR RI. Dan insya Allah maju lagi ya Kanda? Insya Allah. Oke, semoga yang terbaik lah buat Bang Abdul Qadir Karding di periode selanjutnya. Amin, Oke, amin. teman-teman, thank you banget sudah dengerin obrolan saya dengan Bang Karding terkait dengan bagaimana sih kita melihat dinamika politik yang terjadi terkait dengan bagaimana peta politik capres bacawa pres yang ada. Intinya jangan sampai baper. Yang saya garis bawahi tadi, ketika kita mengusung seseorang ataupun sosok tertentu, jangan sampai kita juga membenci sosok-sosok lain yang memang tidak ataupun belum ataupun mereka yang berseberangan politik gitu. Karena memang nggak usah dibenci. Betul, kalau tidak mau dipilih ya sudah bilang aja nggak mau pilih. Nggak mau milih gitu. Jangan sampai baper akhirnya benci gitu kan. Kita nggak tahu nih dinamika politiknya akan seperti apa gitu. Nantikan episode selanjutnya karena nanti akan ada bintang tamu, politisi-politisi lainnya akan saya undang ke sini untuk berdiskusi bareng, ngobrol bareng soal dinamika politik biar kita makin aware sama politik dan tidak apatis sehingga kita bisa menggunakan hak suara kita nih di pemilihan legislatif ataupun pilpres di 2024. Saya pamit dulu ya, Yasir Nene Ama. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman netizen yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.